Makasih ya Ibu. Perkenalkan, saya Sanda, mahasiswa gizi hari ini yang akan melakukan konseling gizi dan akan mendampingi Mbak selama proses konseling. Sebelumnya saya berbicara dengan Mbak siapa ya? Nama saya Livi Bu. Oke, Mbak Livi ya. Mbak Livi apa kabar? Baik Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya Mbak kesini atas rujukan dokter atau keinginan sendiri ya? Saya ada rujukan dari dokter Bu. Oke, rujukan dari dokter ya. Tujuan konseling hari ini kita akan membahas pola makan Mbak serta mengetahui masalah kesehatan apa yang Mbak sedang alami. Sesi konseling ini memakan waktu sekitar 30-60 menit. Semua data dan informasi yang Mbak berikan akan saya jaga kerahasiaannya sebagaimana hanya digunakan untuk sesi konseling aja. Apakah Mbak Livi bersedia? Bersedia Bu. Baik, terima kasih Mbak Livi. Mungkin bisa langsung kita mulai aja ya sesi konselingnya. Pertama, usia Mbak sekarang berapa ya? Usia saya 20 tahun Bu. 20 tahun, oke. Terus kemudian Mbak sekarang kesibukannya apa? Kesibukan saya sebagai mahasiswa Ibu. Mahasiswa ya, berarti lagi sibuk-sibuknya, lagi pusing-pusingnya ya? Iya. Oke. Terus kemudian saya mau menanyakan tentang berat badan Mbak Livi berapa? Berat badan saya sekarang 52 kg. 52 berapa? 52 kilo. 52. Iya. Kalau boleh tahu tinggi badannya berapa? Tinggi badan saya 160. 160. Oke. Apakah Mbak Livi ada membawa hasil lab dari dokter? Ada Ibu. Boleh saya pinjam ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak Livi. Iya. Oke Mbak Livi, boleh ceritakan apa yang Mbak Livi rasakan nih sampai akhirnya dirujuk ke poli gizi sama dokter? Ini Bu, saya itu kadang sering merasa lemas, badan saya lemas, terus saya tuh mual gitu kalau semisal saya mencium aroma makanan yang selalu menyengat gitu. Terus saya itu ada demam juga. Terus saya juga akhir-akhir ini saya melihat tuh urin saya tuh agak gelap gitu. Terus juga saya melihat kalau mata saya itu tuh kayak mulai menguning gitu Bu. Oke. Selain itu ada lagi nggak Mbak yang Mbak Livi rasain? Terus ada ini juga, berat badan saya itu tuh menurun karena kan saya susah makan gitu karena mual. Apa ada lagi yang Mbak rasain selain yang Mbak sebutin sebelumnya? Sudah. Oke, sebentar saya baca dulu ya hasil labnya. Baik, kalau boleh tahu Mbak Livi itu makan sehari berapa kali ya? Saya biasanya makannya 2 kali sehari. 2 kali sehari ya. Iya. Dalam 2 kali sehari itu Mbak Livi makan apa aja? Biasanya saya makannya ada ayam goreng. Terus habis itu saya sering makan gorengan Bu. Makan mie instan juga. Terus saya jarang makan sayur. Jarang makan sayur ya? Iya. Kalau buah? Buahnya saya juga jarang. Jarang. Iya. Oke, apakah selingannya ada konsumsi apa? Biasanya ini sering minum minuman manis aja. Minuman manis ya? Iya, sama Minuman manisnya itu apa Mbak Livi? maksudnya saya sering beli es teh di depan kampus gitu. Terus ada minuman botol gitu Bu. Oke, kalau boleh tahu Mbak Livi itu sering telat makan atau enggak ya? Iya, karena kan saya tuh di kampus tuh lagi sibuk-sibuknya ya Bu, jadi saya tuh sering telat makan gitu. Oke, Mbak Livi ini ngekos ya? Iya, saya ngekos Ibu. Tinggal di kos itu dengan orang tua atau gimana? Enggak, saya di kos sendiri. Sendiri ya. Apakah ada yang membantu Mbak Livi? Biasanya kalau saya lagi sakit itu teman saya tuh ada yang ngebantu. Oke, dari hasil wawancara hari ini dapat saya lihat Mbak Livi itu suka mengkonsumsi goreng-gorengan ya. Iya, Bu. Terus suka makan mie instan, minuman-minuman manis. Itu mungkin bisa dikurangi. Terus dari hasil lab yang Mbak Livi bawa itu dapat diketahui bahwa Mbak Livi itu sedang mengalami hepatitis A,
Hal ini dilihat dari pemeriksaan yang menunjukkan adanya virus hepatitis A yang sedang aktif dalam tubuh. Selain itu, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa organ hatinya Mbak Livi sedang mengalami peradangan, sehingga kerja hatinya menjadi terganggu untuk sementara. Itulah yang menyebabkan Mbak Livi tuh sering merasa lemas, mual, nafsu makannya berkurang, matanya tadi tampak kuningnya, Ya. terus urinnya juga lebih gelap. Tapi kabar baiknya pemeriksaan fungsi ginjal, kadar garam dalam tubuh, dan sel-sel darah Mbak Livi itu masih dalam kondisi baik. Dengan istirahat yang cukup itu bisa banyak minum, mengkonsumsi makanan bergizi, mungkin seperti kurangin makanan mie instan yang goreng-gorengan juga, terus banyakin minum air putih, terus mungkin tambahin konsumsi sayuran dan buah-buahannya Mbak Livi ya. Terus kemudian jangan lupa minum obat dari dokter. Terus ini juga makanannya mungkin bisa dalam bentuk lunak, mungkin bisa diminta tolongin sama temennya dibuatin makanan yang lunak gitu. Iya, Bu. Baik Mbak Livi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Oke, apakah Mbak Livi sudah memahami? Sudah. Baik, dari solusi yang saya berikan, kira-kira mana nih Mbak Livi yang bisa terapin di kos? Mungkin saya bakal mengurangi makan gorengan, kemudian makan-makan instan, minuman-minuman manis gitu bakal saya kurangi ya Bu. Terus saya juga mau mencoba buat mengonsumsi sayur dan buah serta minum air putih. Oke, baik. Dari kesepakatan yang Mbak Livi sebutkan itu mengurangi gorengan, mengurangi makanan instan, minuman-minuman manis, terus mau mencoba menambah porsi buah dan sayurannya ya. Iya. Oke, mungkin kita bisa bertemu lagi di 2 minggu ke depan untuk mengetahui apakah solusi yang saya berikan Mbak Livi udah jalanin apa belum, terus bisa dievaluasi nanti. Apakah Mbak Livi bersedia? Bersedia Bu. Baik Mbak Livi, mungkin cukup sekian konseling hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi 2 minggu ke depan. Semoga Mbak Livi cepat sembuh. Oke, sesi konselingnya sudah berakhir. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih Mbak Livi. Terima kasih Bu. Terima kasih.